Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Aisa, ke-8 Cleo, ke-9 WIM, ke-10 LTJ, ke-11 Oki, ke-12 Cimori, dan terakhir Nasi. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup di harga 6.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka, tapi selama perdagangan minggu ini Senin sampai Kamis itu asing terus net buy. Langsung saja ke tekniknya, INDF aman. Udah, ini kalau menurut saya kecil kemungkinan kalau dia turun lagi di bawah 6.000. Jadi kalaupun koreksi tipis itu malah kesempatan Bapak Ibu beli. Risknya kecil udah sekarang. Kalaupun jebol 6.000 mau stop loss boleh. Kalau nggak mau stop loss juga nggak masalah. Sebenarnya INDF saat ini. Dan kondisi sekarang INDF berpeluang. Lihat dulu time frame monthly-nya seperti apa bulan lalu. Bulan lalu kan mantul dari EMA 200-nya nih. Dan bulan ini mulai melawan. Jadi kalau time frame weekly-nya bagus. Candlenya bullish single fin. Ya ini udah konfirmasi. Walaupun volume kecil false breakdown. Ya jadi kecil kemungkinan kalau dia balik lagi di bawah 6.000. Lemah lah kalau dia balik ke bawah 6.000. Itu aja tandanya. Jadi kalau dia kesok koreksi itu malah Bapak Ibu dapat harga bawah. Targetnya 6.500, 6.600. EMA 200-nya nih minimal. Ya 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Ini arahnya untuk INDF. Semoga ISG aman. ISG coba bullish mulai minggu depan. Mulai nggak usah bullish deh. Naik-naik tipis saja. Balik arah aja dari turun. Brandnya aman. Ya oke tuh untuk INDF. INDF MACD-nya Golden Cross. Ini ada bullish divergent, harga sahamnya turun, MACD-nya naik dan sudah golden cross ya. Dan berpeluang besar kalau dia tembus 6.300-nya ya tadi 6.500 minimal sampai 6.600. Ada potensi naik lagi 5%-an untuk INDF. Itu aja. Lanjut ada ICBP yang ditutup di harga 10.575 terkoreksi 0,23%. Langsung saja ke teknikanya. ICBP saat ini aman juga. Kecil kemungkinan kalau dia turun lagi di bawah 9.800. Jadi ini bisa dibilang ini bottom ya. Double bottom nih. Kemungkinan besar. Neckline-nya di 11.000 ada peluang diujinya minggu depan. Kita lihat ya. Minggu depan ada peluang. Atau 1-2 minggu ke depan lah. Karena naik-naiknya ini kan naik-naik tipis. Jadi kalau 2 minggu dikasih 5%, 4% tuh ideal aja lah. Untuk ICBP ya. Itu aja untuk ICBP. Masih bagus nggak? Masih bagus. Lihat time frame bulanan. Bulan lalu turun dan bulan ini mulai melawan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Candle bullish equity menutup penuh ya. Mestinya nggak turun di bawah 9.800 atau 10.000 itu. Aman untuk ICBP. Itu aja untuk ICBP. Jadi kalau dia ada koreksi nanti ke 10.200, 10.000 tuh malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Buy on weakness, buy on support saat ini untuk ICBP. Lanjut ada UNPR yang ditutup di harga 3.010 terkoreksi 2,27%. UNPR gagal menembus resisten ya. Cuman kalau dilihat masih sideways, dia lemah. Tapi kalaupun koreksi, kalau menurut saya koreksinya nggak jauh lagi kok. 2.900 itulah. Tapi kan ini butuh lihat minggu depan. Kalau minggu depan dia tiba-tiba rebound lagi kan ya aman. Cuman ya memang harus Senin harus rebound kalau mau bagus. Kalau dia turun dulu agak lama bisa di bawah. Mungkin ya seminggu mungkin. Yang pastinya uji support dulu 2.900, 2.880. Tapi dengan kondisi seperti ini, melihat dari time frame weekly-nya nggak masalah. Oh minggu kemarin rebalancing ya. Tapi volumenya kecil kok. Koreksi minggu ini volume kecil. Koreksinya biasa aja juga. Cuma 3%. Belum. Masih aman. Kalau menurut saya masih aman. Di atas 3.000 masih aman lah untuk tren jangka pendeknya. Tapi kalau jebol 3.000 ke bawah dulu agak lama dia di bawah kemungkinan. Ya, jadi kalau mau aman besok Senin harus rebound untuk UNPR. Ya, ini juga UNPR kalau menurut saya pembentukan web 2. Web 3-nya ya bisa sampai 4.000, 4.100 nanti. Ya. Kita lihat aja UNPR. Pokoknya UNPR support toleransinya tuh 2.880 itulah. Itu aja ya. Untuk UNPR masih oke lah saat ini. Lanjut ada HMSP yang ditutup di harga 725 terkoreksi 1,36%. Langsung saja ke teknikanya. HMSP kalau pandangan saya untuk turun lebih dari 700 kayaknya enggak. HMSP akan menjaga supportnya 700 dan kemungkinan besar itu bisa jadi bottom. Mudah-mudahan risknya kecil nih kalau Bapak Ibu nekat atau nawar di bawah. Pokoknya ya namanya nangkap pisau jatuh, nanggap saham downtrend, ya pastinya ya bisa keseringan cut loss. Tapi cut loss tipis saja. Jebol support mungkin 3% buang. Kita lihat aja. Kalau mau lebih konfirmasi, tunggu dia kembali ke atas 750. Nah itu titik amannya. Di bawah itu menurut saya hindari dulu.
untuk HMSP atau sekalian nawar di 700-710. GGRM-nya kan udah rebound tuh, HMSP-nya belum. Masa sih HMSP nggak rebound kan? Walaupun secara fundamental juga kurang bagus, sentimennya juga ya tahu rokok seperti apa, negatif ya untuk kesehatan ya itu. Tapi sama aja, saham jelek tuh bisa naik nantinya kalau memang ada sentimen, ada memang mau dikerek naik. Nanti ada potensi tetap naik kalau menurut saya HMSP. Sudah terlalu dalam HMSP turun. Nih ya, dari puncaknya 2018 tuh turunnya hampir 80% apa 70% tuh. Jauh ya, 86%. Dah berapa tahun tuh? 6 tahun. Masa sih nggak ada bangkit-bangkitnya kan? Jadi kemungkinan tahun ini ada bangkitnya untuk HMSP. Kita lihat aja, kita nggak tahu nanti sentimennya apa. Kalau Bapak Ibu perhatikan nih, volume mulai meningkat di area bawah nih, kemungkinan markdown. Tapi markdown akumulasi nih semenjak Oktober 2023. Ya, setahun yang lalu kemungkinan besar tuh kalau melihat historinya nih ya. Ini markdown akumulasi bisa. Jadi mudah-mudahan lah jadi bottom ya. Tapi nebak-nebak bottom tuh resikonya besar. Kemungkinan sih 700, mudah-mudahan ya. 700 dijaga. Perkiraan saya waktu itu 800 tapi karena dividen. Jadi karena dividen trap gagal, 800 dia turun. Swing bawah dulu. 700 kemungkinan besar untuk HMSP. Ya, jadi saat ini menarik kayaknya kalau mau nangkap bisa jatuh di 700. Tapi disclaimer ya. Seperti itu aja untuk HMSP. Lanjut. Ada GGRM yang ditutup menguat 3% ke harga 18.850. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja katanya GGRM bisa jadi double bottom. Tapi memang konfirmasinya tembus 20.000 sih menarik GGRM. Sekarang pun kalau Bapak Ibu mau beli ya bisa tuh. Atau koreksi-koreksi tipis bisa. Pokoknya pakai aja 18.000 palingan. Ya palingan. Maksimal 5% lah Bapak Ibu cut loss. Ya nggak dalam lagi lah nih. 6% aja lah cut loss-nya ya. 17.750 atau 17.500 stop loss 6,5%. Reward-nya memang lebih kecil ya. Tapi kalau dia break nanti 20.000 ISG bullish, targetnya jauh loh. 22.000. Jadi reward 1/2,5. Pokoknya kalau minat, tapi disclaimer ya, ini saham juga lagi turun. Downtrend parah juga semenjak sama peaknya tuh. Dia nih dari 2019. Waktu itu tuh gara-gara salah entry bilangnya ya. Dia tiba-tiba ke 100.000 terus tapi habis itu turun. Ekor panjang. Dan saat ini di bawah udah turun 80%. Ya saatnya lah dia swing atas. Nih, biar downtrend kan pasti ada naik-naikannya. Nah ini saatnya lah dia bergerak naik. Kalau menurut saya seperti itu. Untuk GGRM, risknya ya kalau Bapak Ibu sabar dan siap stop loss, disiplin aja stop loss. Gagal bertahan atas 18.000 stop loss saja. Targetkan aja 22.000 untuk GGRM. Tapi ini disclaimer. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.370 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Mayora rebound juga ya. Dan aman. Mayora dah di atas 2.300 atau 2.288. Kecil kemungkinan kalau turun lagi, jadi tutup aja 2.200, nggak ke bawah lagi dia. 2.280 akan jadi support dan target kenaikannya di Juni kalau jalan 2.500. Jadi ada potensi upset sekitar 6%-an lagi lah ya, 5%-an. Tapi ini disclaimer. Kalau menurut saya menarik untuk Mayor saat ini. Trendline downtrendnya semenjak April sudah dipatahkan. Jadi kalaupun dia retest sedikit nggak masalah. Mestinya nggak turun di bawah 2.280. Targetnya 2.500 untuk Mayor ya. Trennya lebih mana? Condong ke atas. Lanjut, ada Aisyah yang ditutup di harga 119 menguat 0,84%. Langsung saja ke teknikalnya. Aisyah belum kemana-mana juga. Perkiraan saya minggu ini dia jalan, ternyata nggak jalan. Jadi wait and see dulu lah untuk Aisyah. Sekarang disupport kalau sabar ya paling cut lossnya 2% atau 3%. 116 buang aja. Tapi daripada nunggu mending wait and see aja dulu. Tunggu dia tembus area 125 aja. Ini kan ada resisten minor. Nah tembus ini baru menarik kalau menurut saya untuk Aisyah. Ya itu aja untuk Aisyah. Lanjut ada Cleo yang ditutup di harga 1.285 menguat 4,47%. Asing belum dibuka. Cleo luar biasa ya hari ini naik. Dan kondisinya saat ini rebound. Tapi kemungkinan rebound terbatas. Dia mau bagi dividen 10 Juni. Ex-date dividennya cuma 5. Wah kecil ya. Jadi nggak ngaruh lah. Mungkin nggak naik lagi. Kayaknya bisa koreksi dulu lah. Naik dikit aja mungkin. Belum saatnya. Jadi kalau saya tunggu dia di 1.150 sampai 1.100 area ini nih. Saya tunggu koreksinya sampai sini baru menurut saya menarik diperhatikan. Ya namanya saham turun tuh pasti ada reboundnya. Tapi ya reboundnya bisa potensi turun lagi. Nah itu ya.
target saya dia tuh ya saya tunggu di 1100 untuk Cleo. Kalau dikasih, kalau dia naik lagi besok Senin ya saya udahan. Ya udah nggak rezekinya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu ekor panjang tapi dia membentuk candle bearish engulfing. Jadi potensi untuk turun tuh ada. Ya walaupun dividennya kecil tapi ada peluang untuk turun untuk Cleo. Ya saat ini saya lebih ke wait and see. Itu aja. Lanjut. Ada WIM yang ditutup di harga 1020, terkoreksi 0,97%. Langsung saja, kayaknya WIM belum dulu bagi dividen ya. Dividennya berapa sih? 100, lumayan, 10%. Wajar dia turun 10%. Tapi saat ini untuk rebound peluang, tapi nggak jauh. Reboundnya mungkin 1100 bisa. Atau 3%, 5% mungkin bisa rebound. Supportnya Bapak Ibu pakai untuk support Bapak Ibu bisa pakai 1000 ya, 1000 sampai 980. Nah, itu supportnya harusnya dijaga. Dan ini ada candle tree black crow. Bapak Ibu perhatikan, dia koreksi volume kecil. Untuk berpotensi rebound minggu depan ada peluang WIM. Ya mudahan dikasih 3% sampai 5% lah untuk WIM. Tapi ini disclaimer. Itu aja. Lanjut. Ada ULTJ yang ditutup di harga 1865 menguat 1,35%. Langsung saja ke tekniknya, ULTJ aman. Udah kayaknya saat ini kecil kemungkinan kalau dia turun lagi di bawah 1800. 1800 bisa jadi support. Di targetnya mana? 2000 minggu depan untuk ULTJ. Koreksi dikit malah kesempatan beli. Targetnya tadi 2040. Koreksi dikit beli ya. Untuk ULTJ 1780 1800 tuh area menarik support, buy on weakness, buy on support. Untuk ULTJ. Lihat dulu time frame weekly-nya seperti apa. Bagus, candlenya bagus, volume juga bagus. Harusnya serius ini untuk rebound lanjutan karena dia Bapak Ibu perhatikan ya. Ini saya tarik garis, ada pola inverted and shoulder dan ini dia sideways ngebase untuk continuous pattern nih ya. Ini dia offset sedikit dan harusnya nggak turun lagi untuk ULTJ. Jadi target ULTJ 2000 minggu depan. Langsung saja ke step selanjutnya, ada hoki yang ditutup di harga 157 menguat 1,94%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di broker semuanya hoki di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, hoki kalau melihat sih jebol support ya. Tapi kondisi sekarang ya kita butuh konfirmasi juga nih. Support bisa pakai 150 lagi saat ini dan ya resistennya 200. Kita lihatlah. Minggu depan jalan nggak? Kalau melihat ini dia koreksi biasa, tapi memang candlenya jelek, bearish engulfing. Kalau dilihat dari time frame, daily juga ya belum ada kekuatan. Kalau menurut saya lebih ke wait and see dulu untuk hoki saat ini. Kecuali dia nanti tembus area 165 tuh Bapak Ibu perhatikan. Dia tembus ini. Nih, itu kemungkinan baru serius naik untuk hoki. Itu aja hoki. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.910. Terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Cimori di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Cimori selama nggak jebol 4.800 aman-aman aja. Walaupun memang dia 2 hari itu membentuk lower high, lower low. Ya, ini masih sideways. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi, tapi koreksi biasa. Itu Bapak Ibu perhatikan candlenya ini hammer, ekornya panjang. Bapak Ibu kalau minat ini bisa menarik nih untuk Cimori. Kalau menurut saya Cimori ini nge-base untuk mencoba naik lagi. Risknya kecil paling 2,5%. Jebol 4.800 buang. Berapa persen tuh? Lumayan dalam ya. Oh ini nih. 3,5% ya udah. Targetnya minimal sama. Wah 2 kali lipat. 5.200 targetnya tuh. Cut loss-nya 3,5%. Target profit 6,89%. Dan kalau dia breakout potensi besar all time high di Juni. Yang penting rebound dulu aja dia. Tembus 5.000 minggu depan 5.200 sampai dan all time high di Juni untuk Cimori. Itu aja. Lanjut saham terakhir ada Nasi yang ditutup menguat 14,89% ke harga 162. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker selanjutnya Nasi ada akumulasi. Langsung saya katakannya Nasi time frame weekly-nya breakout lagi 150 ya. Sempat turun dia 120 dan naik ya ini. Jadi kondisi sekarang kemana? Mudah-mudahan konfirmasi breakout. Mudah-mudahan ya nggak balik lagi. Kalau dilihat volume sih meningkat. Banda detektor big akumulasi. Coba lihat seminggu seperti apa nih. Big akumulasi juga ya. 200 targetnya bisa sampai minggu depan. Itu aja untuk Nasi. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli,
menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.